ketangkap atau belum ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu bisulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur semuanya dimanapun kalian berada ya. Nah, pada malam hari ini saya disuruh datang ke sebuah tempat ya. Ini jalan ya. Aduh, bentar, agak kotor. Nah, ini tuh jalan sebuah tanjakan. Tuh. Tanjakan. Mungkin di kamera nggak kelihatan ya. Nah, menurut beberapa kesaksian warga di tempat ini, mungkin sekitar beberapa hari ke belakang, ya mungkin kurang lebih hampir setahunan ya. Di sini tuh ada sebuah kasus yang dimana pembegalan kepada salah satu warga yang melintas di jalan ini. Nah, menurut kesaksian warga juga, setelah kejadian pembegalan itu, jalannya ini jarang sekali dilewati oleh warga ya. Karena ada satu kejadian yang dimana di saat ada mungkin bisa dikatakan satu pasangan keluarga ya, pasutri, melintas di jalan ini. Nah, tiba-tiba pada saat menanjak, motornya mogok ya. Gak tahu kenapa ya, padahal motornya bisa dikatakan motor keluaran baru ya. Motor keluaran baru. Nah, di sini mogok. Jarang-jarang tuh. Nah, hasil kan ini tanjakan. Mereka berhenti terus turun. Karena tanjakannya cukup curam, akhirnya si kedua pasangan pasutri ini turun dulu ke bawah ya. Nah, anehnya pada saat di bawah, di saat dicoba untuk dinyalakan, itu nyala. Motornya nyala tanpa ada kendala sedikit pun ya. Dan si pasangan pasutri ini pun juga bingung, loh kenapa nih motor di saat dicoba dinyalakan kok aman-aman aja, nggak ada kendala sama sekali ya. Kalau zaman sekarang kan motor itu ada indikatornya ya, kalau ada yang kerusakan atau harus diperbaiki itu ya, di speedometernya itu ya, biasanya ada muncul kedip ataupun lampu cek engine. Nah, cek engine ini kan biasanya menginformasikan kepada si pemilik kendaraan bahwa ada sesuatu yang malfungsi di motornya. Nah, namun itu tidak. Nah, setelah itu kedua pasutri ini mencoba melanjutkan lagi ke sini ya, ke sini. Nah, dan anehnya lagi, di saat di tempat semula, di tempat pertama tadi di sini, motornya mati lagi. Alhasil bingung tuh si pasangan suami istri ini. Turunlah di sini sambil bengong di sini, kok apanya ya. Terus di starter nggak nyala. Nah, di situ katanya ada kayak orang di area sekitaran sini
ya. Nah, kayak pemuda katanya. Namun dari perawakannya itu pemuda itu diam gitu. Diam, berdiri, kayak memperhatikan. Karena di saat itu juga kan apa namanya? Motornya nggak nyala tapi lampunya itu masih bisa nyala gitu ya. Mungkin paham ya. Nah, jadi kelihatan tuh, loh itu ada orang. Nah, dikira oleh pasangan suami istri ini itu adalah warga yang lewat. Namun di saat makin dekat, loh kok wujudnya seperti itu? Nah, disitulah mereka langsung kaget, lari ketakutan ke bawah sambil meminta bantuan begitu. Nah, setelah itu ada satu lagi kejadian ya. Berarti kejadiannya gak sekali ya, tapi ada lagi. Tapi yang kedua jujur saya gak tahu ceritanya gimana. Yang jelas untuk kejadiannya itu sama persis ya, tapi untuk detailnya saya kurang paham. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke cerita awal ya, kepada Pak Sutri tadi. Nah, setelah itu pada saat di bawah kebetulan ada warga yang ngeronda, yang lagi patroli. Nah, si Pak Sutri itu meminta tolong kepada si orang warga yang ngeronda itu. Kenapa? Nah, setelah diceritakan semuanya, akhirnya kesini lagi ya, sama barang-barang warga yang lain rame-rame, gak ada apa-apa. Namun motornya sudah tergeletak karena mungkin kaget juga terus jatuh ya, apalagi ini turunan kan gitu. Nah, setelah itu diambillah si motornya itu, diambil, dicoba dinyalain, nyala tuh motor. Nah, di situ kan langsung membuat pasangan Pak Sutri ini sama warga yang lainnya merasa keheranan terhadap kejadian itu ya. Nah, di saat itu juga jalanan ini ceritanya itu makin menyebar, rumor demi rumor terus meluas ya, dari mulut ke mulut, cerita demi cerita. Allahu Akbar. Nah, dari situlah karena mungkin warga yang kedoktrin juga mungkin ketakutan di saat lewat sini, apalagi malam hari ya, akhirnya jalur ini tuh atas persetujuan daripada Pemda di sini dialihkan ya. Astagfirullahaladzim. Allah. Siapa itu? Allah. Ya, atas permintaan warga dan oleh Pemda diizinkan, langsung dialihkan. Nah, jadi sekarang ini jalur ini itu sudah sama sekali tidak digunakan, kecuali mungkin yang masih siang hari, mungkin ada 1-2 orang yang lewat sini ya, yang mungkin itu ke kebun ya, seperti itu. Tapi kalau menjelang malam hari, menjelang maghrib itu sudah nggak ada orang sama sekali yang lewat sini teman-teman. Astagfirullahaladzim. Saya kayak denger rintihan. Assalamualaikum. Asli loh.
Dan di sana itu menurut warga juga di arah sana itu ada sebuah pemakaman kuno ya. Pemakaman belibet jadinya. Kayak pemakaman itu cuman usianya sudah lama katanya. Tapi saya nggak tahu sebelah mananya. Tapi untuk saat ini kita fokus untuk di jalanan ini. Dan di sini saya akan mencari tahu tentang mitos apa yang ceritakan oleh warga itu benar apa tidak. Tuh. Seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Nah, mulai nih. Ini hawanya beda nih. Karena menurut warga juga katanya sebelum makhluk itu muncul biasanya ngasih pertanda dulu. Kayak angin gitu katanya. Nah, saya merasakan tadi. Astagfirullahaladzim, langsung merinding cuy. Merinding. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina. Kan bener. Allah Akbar. Oh. Mungkin ini yang diceritakan oleh warga ya. Rumor-rumor daripada kejadian dulu yang dimana ada korban begal di sini yang jasadnya meninggal dan tidak ditemukan. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, dadanya ya Allah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Siapa Anda? Tolong. Dia meminta tolong cuy. Mohon maaf. Dengan siapa saya bicara? Allahu Akbar. Ya gak apa-apa. Sebutkan saja namanya. Astagfirullahaladzim. Baik. Allah Akbar, ya Allah. Aduh ya Allah, saya gak tahan cuy. Jujur saya gak tahan sama luka yang ada di badannya itu. Itu kayak bekas sayatan gitu. Ya, jadi teman-teman, nama daripada sosok yang ada di depan ini Agus namanya. Baik, Mas Agus, kenapa Anda bisa menjadi seperti ini? Sebenarnya apa yang terjadi kepada Mas Agus ini? Allah Akbar. Seperti itu. Baik. Mas Agus dibegal, lalu tubuhnya dipotong-potong. Setelah itu dibuang. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Tubuhnya gak ditemukan. Tangan, telinga, kepala. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Berarti jasad Anda itu masih ada di sini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, berarti ini mungkin dulunya yang mengevakuasi itu tidak benar-benar bisa menemukannya. Ya. Karena emang di sana itu rimbun banget. Ya. Allah Akbar. Nih. Bentar ya, Pak Agus. Nah, di area depan itu, di sana itu rimbun banget. Ya. Astagfirullahaladzim, kemana nih? Mas Agus. Allah, dia hilang cuy. Saya menunjukkan ke kalian bahwa di sana itu benar-benar rimbun. Nih. Apalagi pohon ini nih. Ini ada durinya loh. Dan di depan ini
itu ada kayak lubang gitu, jurang, dan dalamnya cukup lumayan, sekitar 3 meter 4 meteran katanya. Dan rumputnya itu rumput semak belukarnya itu sudah sampai setinggi ini ya. Mungkin di sini karena kelihatannya ini datar ya, nggak tinggi, tetapi kalau kita masuk ke sana itu kita akan menjeblos ke bawah kayak seperti lubang gitu. Padahal saya belum selesai menanyakan semua informasi kepada Mas Agus tadi, yang dimana ia adalah salah satu korban daripada pembegalan di jalan ini. Namun yang jelas saya belum mengetahui apakah pelaku daripada pembegalan itu berhasil ditangkap atau belum ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita agak coba lagi ke atas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini asli lur, nanjak banget ini. Tuh. Ini kalau lurus itu kok langsung ke tanah kan. Nah, kita kalau angkat mungkin sekitar 50 derajatan ya kemiringannya. Cukup lumayan terjal. Astagfirullahaladzim. Dan saya datang ke sini itu sendiri ya. Kebetulan Wak Kevin, Mas Ragil lagi menyelesaikan misi-misi yang lainnya. Dan kebetulan saya tidak sibuk, jadi saya menyempatkan diri untuk ke tempat ini gitu. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Mas Agus. Allah Akbar. Ya. Kita coba untuk panggil. Energinya masih ada, tetapi dia kayak ngilang gitu. Astagfirullahaladzim. Yuk teman-teman, saya akan coba panggil Mas Agus tadi, karena sisa-sisa energinya itu masih ada di sekitar sini. Saya akan memanfaatkan energi yang tersisa itu untuk diperkuat lagi dan memanifestasikan, mewujudkan dan memadatkannya, agar Pak Agus ini bisa muncul kembali dan memberikan informasi-informasi yang masih menjadi misteri sampai saat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman. Bismillah. Allah Akbar. Allah Akbar. La ilaha illallah. Nah, kan benar, saya berhasil mewujudkan daripada energi yang tersisa dan memadatkannya menjadi kebentuk semula. Pak Agus. Allah Akbar. Ya. Baik. Tapi itu kejadiannya sudah cukup lama, Pak. Kalaupun dicari, mungkin sudah mustahil untuk ditemukan. Ya. Tetapi saya akan mencoba menyempurnakan Mas Agus agar bisa tenang dan tidak penasaran arwahnya bergentayangan di jalan ini lagi. Insya Allah para pelaku mungkin sudah diamankan oleh pihak berwajib ya, sehingga Pak Agus bisa tenang di sana. Baik, Pak Agus, ya sama-sama Pak Agus. Karena sesama makhluk ciptaan Allah, kita harus saling tolong menolong tanpa memandang gender, baik itu makhluk gaib, manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Kita harus saling menghormati, tolong menolong, saling menjaga. Seperti itu. Ya, terima kasih. Saya ucapkan juga terima kasih kepada
Mas Agus karena sudah bisa menerima semua kejadian ini. Baiklah, kalau begitu Mas Agus bersiaplah. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu bisulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mungkin seperti itu teman-teman. Insyaallah Mas Agus tadi sudah bisa tenang di sana, dan mungkin jalan ini juga. Tapi yang saya rasakan itu di jalur ini itu masih tetap ngerasain ada makhluk-makhluk lain. Cuman makhluk-makhluk itu memang asli dulunya sudah ada di tempat ini gitu. Nah, kalau Pak Agus ini kan memang awalnya dari sebuah musibah, sebuah kecelakaan gitu ya. Akibat daripada orang-orang yang tidak punya akal, yang bisa atau berani menyakiti sesama manusia ya. Manusia-manusia seperti itu bisa dikatakan tidak lain adalah iblis berhati, manusia berhati iblis, seperti itu teman-teman ya. Oh, oke teman-teman, mungkin yang lainnya atau makhluk-makhluk yang lainnya karena tidak mengganggu juga ya, saya akan biarkan. Namun tugas saya yaitu menyempurnakan daripada Mas Agus tadi sudah terlaksanakan ya, seperti itu. Dan teman-teman, aduh licin. Dan teman-teman, terima kasih ya yang sudah menyaksikan tayangan ini. Maaf guys, belibet. Saya ulangi lagi ya. Dan buat teman-teman juga yang sudah menyaksikan tayangan ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga ada sisi baiknya ya, mudah-mudahan kalian bisa ambil, dan sisi buruknya kalian tinggalkan ya. Seperti itu teman-teman. Saya Aldi, izin pamit undur diri, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan yang masuk ke dalam hati kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.